Bab 1024. Jadi pada saat ini, Lin Yu, yang tangannya terikat, menyaksikan pria berbaju hitam menusuk dengan pedang ini, tetapi tidak bisa memblokirnya. Kekuatan dan kecepatan pedang pria berbaju hitam itu begitu cepat sehingga menembus leher Lin Yu dalam sekejap mata. Dia melihat bahwa dia akan menembus leher Lin Yu secara langsung, tetapi bahu dan kepala Lin Yu secara ajaib bergerak mundur dalam sekejap. Dalam sekejap, ia bisa melarikan diri dari pedang yang ditusuk oleh pria berbaju hitam itu. Ekspresi pria berbaju hitam berubah, dan segera menusuk pedang lain. Lin Yu masih menghindari kepalanya, tangannya masih tidak bergerak. Pada saat ini, pria berbaju hitam juga memperhatikan keanehan, melihat bahwa Lin Yu masih tidak berani meninggalkan dua jarum perak dengan kedua tangannya. Dia sepertinya menebak bahwa Lin Yu tidak berani melepaskannya, kemudian matanya membeku, pergelangan tangannya menjentikkan, dan dia segera mengambil yang ada di tangannya. Dengan backhand, pedang pendek menebas leher Lin Yu lagi. Lin Yu mencondongkan tubuh dengan tajam, kepalanya menoleh di sepanjang tepi pedang, dan dia menghindar lagi. Tetapi untuk menghindari pedang ini, Lin Yu sudah memperlihatkan cacat di bawah tubuhnya. Pria berbaju hitam melihat cacat yang tiba-tiba Lin Yu ungkapkan, dan ekspresinya berkedip karena terkejut. Pedangnya dimaksudkan untuk memaksa Lin Yu muncul seperti cacat. Kemudian dia mencabut pedang di tangannya dan menusuk tulang rusuk Lin Yu dengan keras. Lin Yu melihat pedang tajam pria berbaju hitam, ekspresinya berubah, mengetahui bahwa dia tidak dapat menghindarinya, dan kemudian mengertakkan gigi sedikit ke samping tubuhnya, dan langsung mengambil pedang itu. Engah! Ada suara pisau yang menusuk daging, dan pedang pendek di tangan pria berbaju hitam telah menembus tulang rusuknya, menembus daging dan darahnya, langsung meneteskan darah, tetapi karena Lin Yu bereaksi dengan cepat sekarang, dia memiliki sisi pintar dari tubuhnya. Jadi hindari posisi yang mematikan. Setelah itu, lengan besar Lin Yu meremas dengan kuat, dan dengan kuat menjepit pedang pendek pria berbaju hitam di bawah tulang rusuknya. Faktanya, dia bisa saja menggunakan tubuhnya yang kaku untuk menahan pedang ini, tapi dia tahu bahkan jika dia membawa pedang ini, pria berbaju hitam akan menusuknya dengan pedang kedua dan ketiga. Apalagi posisi pria berbaju hitam yang ditusuk adalah posisi lehernya yang paling rentan. Dengan produk air yang dia buat di dalam tubuhnya yang kaku, dia tidak bisa melindungi tempat ini. Selama tidak bisa sedikit menghindar, dia akan mudah tertusuk luka. Jadi dia ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan senjata pria berbaju hitam. Melihat bahwa pedang tidak menusuk Lin Yu sampai mati, pria berbaju hitam itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut, dan kemudian membanting ke belakang dan menghunus pedang. Tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menemukan bahwa pedang di tangannya sepertinya terjebak di batu, dan dia tidak bisa mencabutnya apapun yang terjadi. Pria berpakaian hitam itu memandang Lin Yu dengan takjub, dan kemudian membanting, dengan kuat menggenggam belati di tangannya dengan kedua tangan, menarik kembali dengan seluruh kekuatannya, mata lurusnya merah, jelas digunakan untuk memberi makan. Semangat! Tapi belati yang dia tusuk ke tubuh Lin Yu masih tetap tidak bergerak. Tatapan mata pria berbaju hitam itu langsung berubah dari heran menjadi ngeri, wajahnya penuh dengan luar biasa. Tahukah Anda, saat ini, dia telah disuntik dengan suntikan, kekuatan dan daya ledaknya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi jika demikian, dia masih tidak bisa mencabut pedang ini menunjukkan betapa kuatnya Lin Yu. Teror. Faktanya, Lin Yu juga merasakan kekuatan pria berbaju hitam saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berat sambil memegang pedang dengan erat, karena bagaimanapun, dia sekarang melakukan dua hal dengan satu pikiran, dan saat berurusan dengan pria berbaju hitam, dia harus memperlakukannya. Kai. Jiarong. Hu Qingfeng di samping melihat pemandangan ini tiba-tiba mengubah wajahnya, dengan penuh semangat berteriak pada Lin Yu, dan segera mengambil langkah yang salah, mencoba untuk bergegas menyelamatkan Lin Yu,
tetapi dia hanya bergerak, dan pria berbaju hitam di belakangnya mengejar pedang itu lagi. Datang, Hu Qingfeng tidak punya pilihan selain berbalik untuk memblokir. Dia terjerat untuk sementara waktu dan tidak bisa melarikan diri. Melihat Lin Yu terkena pukulan berat ini, dia tidak berdaya. Dengan cahaya redup di luar jendela, melihat belati terang Lin Yu dengan darah di bawah tulang rusuknya, Hu Qingfeng merasa merah di matanya dan hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Lin Yu harus menanggungnya untuk putranya. Satu pukulan. Adapun Bu Cheng, Bai Rentu dan lainnya yang juga terjerat oleh pria berpakaian hitam yang dibius, mereka tidak bisa keluar dari tubuh mereka untuk membantu Lin Yu. Lin Yu memiliki keringat dingin di dahinya saat ini, tetapi teknik memutar jarum perak masih tepat dan halus. Dia tidak berani ceroboh, karena kedua jarum ini secara langsung menentukan apakah Kai Kai bisa diselamatkan. Pria berkulit hitam yang menikamnya melihat bahwa dia tidak bisa mencabut pedang dengan kedua tangannya. Dia langsung marah, dan dia berteriak, dan kemudian menendang tulang rusuk Lin Yu. Keringat dingin di dahi Lin Yu lebih intens, wajahnya berubah, dan dia merasakan sakit yang menusuk dari lukanya. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan dengan sengaja berkata dengan sinis, "Jika kamu ingin mencabut pedang ini dari kemampuanmu, itu sama saja dengan bermimpi." Dia mengatakan ini untuk dengan sengaja mengganggu pria berbaju hitam agar pria berbaju hitam dapat terus menghunus pedangnya, sehingga pria berbaju hitam tidak punya waktu untuk menyerangnya, sehingga dia dapat mengambil kesempatan bernafas ini untuk menunda waktu dan menyembuhkan Kai Kai. Meski luka di bawah tulang rusuknya sudah terasa sakit, tapi untungnya, dia masih menahannya. Mendengar kata-kata Lin Yu, pria berbaju hitam menjadi lebih bersemangat. Dia meraung, menggenggam pedang dengan kedua tangan, dan berbalik dengan penuh semangat. Jelas, dia tidak berencana untuk menarik pedang lagi, hanya ingin menyakiti Lin Yu sebanyak mungkin. Kulit Lin Yu menjadi semakin jelek. Dia tahu bahwa jika pria berbaju hitam diizinkan untuk memutar belati, daging di bawahnya pasti akan menjadi borok, dan itu akan menjadi lebih menyakitkan dan tidak nyaman pada saat itu. Jadi dia juga mencoba yang terbaik untuk menjepit belati di bawah lengannya untuk mencegah bilahnya berputar. Pria berbaju hitam itu sama-sama lelah dan berkeringat, melihat gagang pedang ditekuk olehnya, tetapi tubuh pedang masih tetap tidak berubah. Matanya bahkan lebih ngeri. Dia melirik Lin Yu, dan kemudian menyerah tanpa ragu-ragu. Dengan memikirkan pedang, dia berlari ke depan ke Lin Yu, menamparkan kepala Lin Yu dengan telapak tangan yang ganas. Hati Lin Yu terkejut, dan Wei tidak mengharapkan gerakan tiba-tiba dari pria berbaju hitam, dan dia tanpa sadar memiringkan kepalanya untuk menghindarinya, tapi bagaimanapun juga, dia selangkah lebih lambat. Bang, itu ditembakkan ke kanan oleh pria berbaju hitam dengan telapak tangan. Pipi dan leher. Lin Yu hanya merasakan kepalanya berdengung, matanya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan, tetapi untungnya, dia buru-buru mengendalikan tubuhnya dengan jejak kesadaran terakhir. Pria berbaju hitam itu mendengus dan menamparkan lagi, tapi kali ini Lin Yu memiringkan kepalanya dan menghindarinya dengan sangat cepat. Menyembunyikan. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah, lalu melangkah untuk melompat ke belakang Lin Yu, dan kemudian menamparkan kepala dan punggung Lin Yu dengan telapak tangan yang kejam. Dia tahu bahwa tubuh Lin Yu, terutama tangannya, tidak bisa bergerak, jadi dia memilih posisi pukulan dengan sangat cerdik. Jika Lin Yu ingin menghindar di bawah telapak tangannya, dia pasti akan menggerakkan tubuhnya dan mengguncang tubuh dan bahunya secara alami. Tangannya juga akan mengikuti penarikan, dan boneka kecil di tanah akan segera terangkat. Lin Yu mendengar suara angin di belakang kepalanya, dan juga mengharapkan arah dari mana pria berbaju hitam itu memukul, tetapi demi Kai Kai, dia masih tidak berani menghindar sedikit pun, jadi dia hanya bisa menggigit giginya dan mengambil pria berbaju hitam itu. Sebuah telapak tangan. Ledakan. Dengan suara teredam, pria berbaju hitam itu memukul bagian belakang leher Lin Yu dengan kuat. Tubuh Lin Yu sedikit gemetar dan berdiri diam. Jika dia orang biasa,
dia akan dipukuli dan dihancurkan ke tanah. Namun, Lin Yu yang menerima pukulan berat dan merasakan kepalanya bersenandung dan dia hanya bisa mengertakkan giginya. Ledakan. Pria berbaju hitam segera menamparkan tangan lainnya, dengan kekuatan luar biasa yang sama. Tubuh Lin Yu bergetar lagi, lalu wajahnya tenggelam, dan dia dengan cepat menggumamkan formula dengan suara rendah, yang merupakan seperangkat teknik Qigong kekaisaran yang akan dia ajarkan kepada Hu Qingfeng. Ledakan. Pria berbaju hitam itu menghancurkan leher belakang Lin Yu lagi, tetapi yang mengejutkan, kali ini dia mengambil telapak tangan dan segera merasakan dorongan besar dari telapak tangannya, membuat lengannya mati rasa. Mata pria berpakaian hitam itu berubah, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dengan semua kekuatannya, telapak tangannya ditampar ke belakang kepala dan leher Lin Yu. Kali ini dia pikir dia bisa langsung menamparkan Lin Yu sampai mati, tetapi yang tidak dia duga adalah telapak tangannya tiba-tiba menjadi kosong. Dia terkejut tiba-tiba, dan ketika dia memperbaiki matanya, dia menemukan bahwa Lin Yu, yang baru saja duduk di tanah, telah pergi, hanya anak yang terbaring di tanah. Dia terkejut, dan segera menoleh dan melihat sekeliling untuk mencari. Tidak perlu melihat, aku di sini. Pada saat ini, suara suram tiba-tiba terdengar di belakangnya. Apakah kamu sudah cukup bermain? Sekarang giliranku.